menjelaskan tentang negara berkembang, yaitu Georgia. Eh, Georgia itu apa sih? Seperti orang tahu itu Georgia berada di Amerika Serikat. Tetapi Georgia yang saya akan bahas ini adalah Georgia atau negara berkembang yang berada di Eropa Timur. Nah, Georgia adalah sebuah negara Eropa Timur bekas republik di Uni Soviet. Ini berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, Turki dan Armenia di sebelah selatan, serta Azerbaijan di sebelah tenggara. Laut Hitam terletak di sebelah barat negara Georgia. Luas wilayah Georgia adalah 69.700 km. Berpenduduk 3,75 juta jiwa, tidak termasuk Abkhazia dan Ossetia Selatan, wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Georgia adalah republik dengan sistem pemerintahan militer dan semi presidensial. Pemilihan umum dilakukan melalui demokrasi representatif. Pada zaman klasik, beberapa kerajaan independen dibangun di daerah yang saat ini dikenal sebagai Georgia. Kerajaan Kolkis dan Iberia mengaduk Kristen pada awal abad ke-4. Kerajaan Georgia mencapai puncak kemasan politik dan ekonomi di bawah pemerintahan Raja David IV dan Ratu Tamar pada abad ke-11 dan 12. Kemudian negara tersebut diinvasi oleh kerajaan-kerajaan yang lebih besar, seperti Kekaisaran Mongolia, Kesultanan Utsmania, dan dinasti Iran. Pada akhir abad ke-18, kerajaan Kartli-Kakheti membentuk aliansi dengan Kekaisaran Rusia, sehingga area tersebut dianeksasi oleh Rusia pada tahun 1801, diteguhkan oleh perjanjian Gulistan dengan dinasti Qajar. Ketika revolusi Rusia berlangsung pada tahun 1917, Georgia mendapatkan kemerdekaan dan menjadi republik pertama yang dibentuk di bawah perlindungan Jerman dan Inggris. Sebelum akhirnya kembali diinvasi pada tahun 1921 dan bergabung menjadi Uni Soviet sebagai Republik Sosialis Soviet Georgia. Di sini tersedia ada lambang dari Georgia, yaitu seperti singa. Terus ya, Georgia adalah sejak pembentukan negara Republik Georgia modern pada April 1991, Georgia menderita krisis sipil dan ekonomi selama dekade 1990-an. Hal ini berlangsung hingga terjadinya revolusi Mawar pada tahun 2003 ketika Georgia memutuskan untuk mengikuti kebijakan asing pro-barat dan mendeklarasikan kebijakan integrasi Eropa dan Euro-Atlantik sebagai prioritas utamanya. Hal ini yang akan menyebabkan hubungan yang memburuk antara Rusia dan Georgia, serta memicu perang Rusia-Georgia pada tahun 2008. Georgia adalah anggota Majelis Eropa dan GUAM, Organisasi untuk Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi. Terdapat dua wilayah independen de facto di Georgia, yaitu Abkhazia dan Ossetia Selatan, yang mendapatkan pengakuan internasional terbatas setelah perang Rusia dan Georgia yang pada tahun 2008. Nah, di sini ada table of contents, yaitu yang pertama ada ekonomi Georgia, kedua ada geografis Georgia, ketiga ada data kependudukan Georgia, dan keempat ada sistem pendidikan di Georgia. Pertama, ekonomi di Georgia. Ekonomi Georgia adalah ekonomi pasar bebas yang sedang berkembang. Produk domestik bruto turun tajam setelah runtuhnya Uni Soviet, tetapi pulih pada pertengahan sekitar 2000-an, tumbuh dalam 2 digit berkat reformasi ekonomi dan demokrasi yang dibawa oleh revolusi Mawar yang damai. Yang tadi setelah kita bahas yang di slide pertama, ada revolusi Mawar. Georgia melanjutkan kemajuan ekonominya sejak itu, bergerak dari negara yang hampir gagal pada tahun 2003 menjadi ekonomi pasar yang relatif berfungsi dengan baik pada tahun 2004.
Pada tahun 2007, Bank Dunia menobatkan Georgia sebagai pembaharuan ekonomi nomor 1 di dunia dan secara konsisten menempatkan negara itu pada peringkat teratas dalam indeks kemudahan berbisnis. Perekonomian Georgia didukung oleh suasana yang relatif bebas dan transparan di negara tersebut. Menurut laporan Transparency International 2018, Georgia adalah negara paling korup di kawasan Laut Hitam, mengungguli semua tetangga terdekatnya serta negara-negara Uni Eropa di dekatnya. Dengan lingkungan media berita yang beragam, Georgia juga satu-satunya negara di lingkungan terdekatnya di mana pers dianggap tidak bebas. Sejak 2014, Georgia adalah bagian dari kawasan perdagangan bebas di Uni Eropa. Dengan UI terus menjadi mitra dagang terbesar negara itu, menyumbang lebih dari 1/4 dari total omset perdagangan di Georgia, mengikuti fakta perdagangan UE 2018. Ditandai dengan peningkatan lebih lanjut dan dalam perdagangan bilateral. Sedangkan perdagangan dengan Commonwealth of Independent States, or CIS, menurut drastis. 2. Geografis Georgia. Georgia terletak di Kaukasus Selatan dengan luas wilayah 67.900 km. Yaitu 26.911 mil dengan kontur pergunungan. Pegunungan Liki membagi negara tersebut menjadi bab barat dan bab timur. Berdasarkan sejarah, bab barat Georgia disebut Chalkis, sedangkan bab timur disebut sebagai Iberia. Karena topografi yang kompleks, bab utara wilayah Georgia seperti Svanet terisolasi dari bab negara lainnya. Kota-kota terbesar di Georgia antara lain 1. Tbilisi, yaitu dengan jumlah penduduk 1.666.100 jiwa. Wilayah perkotaannya 1.270.800. Dan kedua ada Kutaisi dengan jumlah jiwa 183.300. Dan Batumi yaitu 116.900. Batas wilayah negara Georgia yaitu di sebelah utara dengan negara Rusia, sebelah timur laut dengan negara Rusia karena negara Rusia adalah negara yang besar di Eropa. Sebelah timur laut dan utara, timur laut, timur dan itu berbatasan dengan negara Rusia. Sebelah tenggara dengan Azerbaijan, sebelah selatan dengan Armenia, sebelah barat dengan negara Turki, sebelah barat yaitu dengan Laut Hitam dan barat laut juga dengan Laut Hitam. Di sini kita bisa lihat data kependudukan. Yang ketiga, data kependudukan Georgia. Itu dari Cartogram of the Population of Georgia by Regions 2014. Ini nggak terlalu lanjut, demografis Georgia. Situasi demografis di Georgia seperti di beberapa bekas Republik Soviet lainnya, terutama Estonia dan Latvia, telah dicirikan oleh dua ciri utama sejak mereka, yaitu penurunan jumlah penduduk dan Georgianisasi yang signifikan dari komposisi etnis. Proporsi etnis Georgia meningkat 10 poin persentase penuh antara 1989 dan 2002. Meningkat dari 73,7% menjadi 83,7% dari populasi. Populasi terus bertambah saat Georgia menjadi bagian dari Uni Soviet dan selama tahun-tahun pertama kemerdekaan meningkat dari kurang dari 4 juta pada tahun 1960-an menjadi puncak 5,5 juta pada tahun 1992. Kemudian tren berubah dan populasi mulai meningkat, turun menjadi 4,5 juta pada tahun 2005. Menurut perkiraan oleh Departemen Statistik Georgia, angka ini mewakili total populasi termasuk wilayah separatis Abkhazia dan Ossetia Selatan, yang populasi pada tahun 2005 diperkirakan masing-masing 178.000 dan 49.200. Tanpa Abkhazia dan Ossetia Selatan, populasi di wilayah dikendalikan oleh pemerintah pusat Georgia adalah 4.321.500 pada tahun 2005 dan 4.000
juga 382.100 pada tahun 2008. Bandingkan angka tahun 2008 dengan perkiraan CIA sebesar 4.630.841 untuk seluruh Georgia, termasuk Abkhazia dan Ossetia Selatan. Georgia dinobatkan sebagai salah satu negara dengan emigrasi tertinggi di dunia dalam hal jumlah penduduk dalam laporan Bank Dunia 2007. Sensus penduduk tahun 2002 di Georgia mengungkapkan hilangnya migrasi bersih 1,1 juta orang atau 20% dari populasi sejak awal tahun 90-an. Penurunan populasi Georgia disebabkan oleh emigrasi untuk mencari pekerjaan dan penurunan tajam angka kelahiran. Lebih dari 300.000 Rusia, 200.000 Georgia, 200.000 Armenia, dan 85.000 Yunani, 50.000 Azerbaijan, 50.000 Ukraina, dan 20.000 Yahudi telah bermigrasi dari Georgia sejak kemerdekaan. Nih, ini adalah peta Rusia. Jadi kita bisa lihat Georgia itu dihimpit oleh Rusia, Azerbaijan, Armenia, Turki, Laut Hitam, dan Abkhazia. Jadi Georgia kayak berada di tengah-tengah dan sekelilingnya dihimpit dengan negara-negara kecuali di sebelah ini timur ya, oleh Laut Hitam. Jadi di sebelah utara dan timur itu ada Rusia. Nah, ini lebih detailnya peta Georgia, yaitu ada Turki, Armenia, Azerbaijan, dan cuma segini wilayahnya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini bukan peta Georgia sih sebenarnya, cuma bisa melihat keseluruhannya. Tapi ini enggak. Yaitu keempat, ada sistem pendidikan di Georgia. Pendidikan di Georgia tidak dipungut dan wajib oleh usia 6 sampai 17 sampai 18 tahun. Pada tahun 1996, angka partisipasi kasar di sekolah dasar adalah 88,2%, dari angka partisipasi murni sekolah dasar adalah 87%. 48,8% adalah perempuan dan 51,8% adalah laki-laki. Konstitusi mengamatkan bahwa pendidikan itu gratis. Pengeluaran terkait yang mencakup buku teks dan laptop disediakan oleh negara secara gratis. Pada tahun 2001 terdapat 47.837 anak yang tidak bersekolah, padahal sudah gratis ya. Sama aja kayak di Indonesia. Dan segitu aja dari presentasi saya. Mohon maaf bila kekurangan, dan saya mempunyai quotes di sini, yaitu belajar bersabar lalu ikhlaskanlah, kemudian kita akan mengerti artinya bersyukur. Jadi selama masa pandemi ini dan selama online school ya kita harus selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi. Jadi jangan lupa bersyukur ya. Terima kasih.